sore mama. Sore. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Stunting. Nah, stunting itu apa? Artinya apa? Anak kurang gizi. Anak kurang gizi. Kemudian Anak yang pendek. Berat tidak sesuai dengan umur. tumbuh kembangnya tidak betul, pendek. Berat badan tidak sama dengan tinggi. Kita akan belajar lagi tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi lahir dan ibu menyusui. Baik mama, bayi yang lahir, kalau kita di sini kebanyakan kita harus ke puskesmas. Kenapa? Kita harus ke puskesmas supaya kita dapat pertolongan dari para medis atau orang kesehatan. Kemudian bayi yang lahir, kalau kita di rumah sakit, itu semua diatasi oleh para medis tentang potong pusarnya, timbang badannya, ukur tingginya, berat badan, dan lain sebagainya. Sehingga kebutuhan fisik anak, kebutuhan mental anak itu nanti pada akhirnya tidak mengalami yang namanya stunting. Stunting atau dia pemberat badan tidak betul dan lain-lain. Kemudian ketika anak lahir, bayi yang lahir baru itu dia harus menyusui. Nah menyusui ini permis tapi dia isap susu toh. Nah, berarti dia susu. Kemudian artinya ketika dia susu itu dia sudah menyesuaikan dia punya pribadi dengan dia punya mama kandung. Dia punya mama kandung. Sehingga lahir baru itu perlu dia harus kasih susu eksklusif. Susu dari ibu kandungnya sendiri. Jangan kita pakai yang namanya susu formula atau susu yang kita beli di toko itu. Nah, tidak boleh pakai itu. Dia harus pakai susu asli. Harus susu asli. Susu asli. Kenapa? Supaya dia pun tumbuh kembang tubuhnya bagus. Bagus. Kemudian untuk ibu yang melahirkan juga dia paling tidak harus makan makanan yang bergizi. Kalau dia tidak makan makanan yang bergizi, kemudian air susunya kurang baik, berarti dampaknya pada bayi yang lahir baru. Berarti ibu harus mengkonsumsi yang namanya makanan yang bergizi. Sehingga ketika ibu menyusui bayi, paling tidak air susu dari ibu itu banyak. Kenapa? Karena bayi yang lahir dia paling tidak tidur bangun susu. Nah, dia belum tentu mau makan. Yang makan itu harus ibunya. Sehingga banyak gizi yang masuk ke dalam tubuh ibu. Pada akhirnya bayi juga sehat. Karena dia sudah dapat susu dari ibu. Kemudian bayi yang lahir baru juga harus ditimbang. Nah, kita timbang ini biasa di mana? Kalau kita timbang bayi, biasanya di posyandu atau rumah sakit. Kalau kita tidak timbang bayi, berarti kita tidak tahu. Kita tidak tahu ini anak sehat tidak. Harus ada pemeriksaan. Harus dikasih yang apa namanya? Imunisasi. Sehingga dia punya kekebalan tubuh. Baik. Fisik juga begitu. Baik mama. Kemudian apa peran suami terhadap bayi yang baru lahir atau juga yang ibu menyusui ini? Paling tidak peran suami itu harusnya membuat ibu senang. Di bapak punya peran itu adalah harus membuat ibu itu senang, selalu senang, bahagia. Maka kemudian ibu senang, bayi pun senang. Bayi senang berarti dia sehat.
pandai senang dia sehat. Kira-kira menurut mama orang atau yang mama dong alami ketika melahirkan itu, kira-kira mama dong pun suami itu ada bantu tidak? Peran suami bantu mama dong tidak? Ada bantu. Bantu. Bantu itu bantu apa sah? Timba air, Bantu timba air, ambil kayu, ambil kayu, kemudian bantu gendong anak. gendong anak, kemudian juga bisa masak. Bisa masak. Kalau bapak tidak masak, mama harus masak, repot lagi. Bisa bilang sudah mama yang atur potong anak. Tidak boleh. Suami juga harus punya peran penting di dalam. Untuk mengurangi yang namanya beban kerja dari istri. Nah kalau suami dia tidak punya peran di dalam, nah ini yang repot. Ini yang repot. Beban pikiran istri semakin banyak. Mau kerja ini, kerja itu, mau gendong anak, mau kasih mandi, dan lain-lain. Pak, kalau kita melahirkan bukan di rumah sakit, kira-kira nanti dia pun dampak terhadap bayi ini seperti apa, Pak? Baru Pak, kami di sini hanya mengkonsumsi jagung. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kita lahir lahir di rumah, dampak bayi ini adalah satu. Kita tidak tahu dia punya apa namanya? Berat badan, tinggi badan. Biasanya ukur. Nah, ukur. Sehingga di situ kita sudah tahu, nanti ibu bidan catat tak. Oh, kita pun anak berat sekian. Bapak kita pun anak ini lahir 4,00. Berarti bayi sehat. Sehat. Begitu. Bayi sehat itu artinya kalau dia sudah sehat berarti dia sudah bebas dari stunting. Karena rata-rata kita di Indonesia ini orang bilang kita memang pendek, dan memang kita pendek. Kenapa kita pendek? Karena waktu ibu hamil tidak mengkonsumsi yang namanya makanan bergizi dan lain sebagainya. Dan khusus ibu yang menyusui juga itu nanti porsi makannya sudah berbeda. Dia harus makan. Kenapa? Karena ketika dia makan anak susu. Ada berais makan ini, oh saya harus makan lagi karena lapar. Nah, makanan yang bergizi seperti apa? Nah, mama harus makan nasi, kemudian harus ada sayur, daging, buah-buahan di dalam, ada telur. Itu dia harus mengkonsumsi itu terus. Nah, kalau bilang kami tidak ada yang begitu, Pak. Paling tidak peran suami untuk mencari nafkah, untuk menafkahi yang bayi yang lahir dan juga ibu menyusui. Nah, baik, dengan demikian kita akan bubar. Pembelajaran kita hari ini selesai, cukup sampai di sini. Mungkin sebelum kita pulang, kita berdoa bersama-sama supaya paling tidak kita tiba di rumah dengan selamat. Baik, terima kasih banyak mama. Saya hitung sampai 3 kita Salam. 1, 2, 3 Salam.